Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-23 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang berjudul Semua Kebaikan Adalah Sedekah. An Abi Malikil Harits bin Asimil Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard wa salatun nur wa sadaqatu burhan was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun lak aw 'alaika kullun nas yagud faba'i'un nafsahu wa mu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harits Al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, bersuci itu bagian dari iman. Ucapan alhamdulillah memperberat timbangan kebaikan. Ucapan subhanallah dan ucapan alhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur, cahaya. Sedekah adalah burhan, bukti nyata. Sabar adalah pelita. Dan Al-Quran adalah hujah, argumen yang membela atau menuntutmu. Semua orang berusaha. Jika ia mempertaruhkan dirinya, ada yang untung, ada yang juga yang rugi. Hadis riwayat Muslim. Ahamiyatul hadis, fikul hadisnya. Yang pertama adalah hikmah yang sangat berharga. Sering kali Rasulullah menasihati para sahabatnya dengan lafaz yang singkat namun jelas. Tahara adalah dan pahalanya. Tahara merupakan syarat sahnya ibadah dan pelambang kecintaan kepada Allah. Rasulullah telah menjelaskan bahwa tahara yang dilakukan orang-orang mukmin terhadap badan dan pakaiannya adalah refleksi dari keimanannya. Tahara setengah dari iman. Rasulullah telah menjelaskan bahwa pahala bagi orang yang bersuci, berwudu dan lain sebagainya akan menjadi berlipat ganda di sisi Allah hingga mencapai setengah dari pahala keimanan. Tahara setengah dari salat. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan iman dalam hadis ini adalah di atas adalah salat. Wudu merupakan kunci surga. Di dalam Al-Quran dituliskan bahwa penyebab masuknya orang-orang kafir ke neraka karena mereka tidak melakukan salat. Allah berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor neraka? Mereka menjawab, kami dahulu termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Al-Mudaththir ayat 42-43. Wudu merupakan cerminan dari keimanan. Ini dikarenakan tidak ada seorang pun yang senantiasa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Tahara adalah amanah. Rasul bersabda, salat 5 waktu Jumat hingga Jumat berikutnya dan menunaikan amanah merupakan kafarat, penghapus dosa. Di antara amal-amal tersebut, kemudian ditanya apa yang dimaksud dengan menunaikan amanah, Rasul menjawab, mandi junub, karena di bawah setiap rambut adalah janabat yang harus dibersihkan. Membersihkan hati. Tahara tidak akan ada gunanya jika hanya sebatas mensucikan anggota badan dan tidak diiringi dengan tahara batin. Zikrullah, bentuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah adalah dengan berzikir kepadanya, apalagi dengan lafaz yang telah disebutkan Nabi dalam berbagai hadisnya. Ketenangan hati. Berzikir harus dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan agar memberikan pengaruh positif kepada orang yang melakukannya. Salat adalah cahaya. Salat fardu adalah kewajiban dan rukun pokok dari rukun-rukun Islam. Salat adalah ketenangan dan ketenteraman. Salat adalah penghubung antara Allah dan dengan hambanya. Karena itu salat merupakan ketenangan dan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa. Sedekah adalah bukti yang nyata. Burhan adalah sinar yang terpancar dari matahari. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruh seorang mukmin akan keluar dari badannya dengan bersinar seperti sinar matahari. Argumen yang kuat juga disebut burhan karena maksudnya sangat jelas. Tahara dan kebenaran iman. Seorang muslim yang bersih dari debu-debu materi dan mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah melalui ucapan dan dengan menunaikan hak-hak Allah, niscaya ia bersih dari kotoran-kotoran batin. Sabar adalah sinar. Dia adalah cahaya yang bersumber dari sesuatu yang panas dan terbakar, misalnya sinar matahari. Berbeda dengan bulan, ia hanyalah cahaya yang tidak panas. Kesabaran adalah dia, karena sangat berat untuk diwujudkan. Bersabar membutuhkan kesungguhan jiwa untuk tidak menuruti hawa nafsunya. Kesabaran merupakan
jalan menuju kemenangan. Seorang muslim senantiasa berada dalam kebenaran selama ia mampu menjaga kesabarannya. Al-Quran merupakan hujah, argumen, pedoman seorang muslim adalah Al-Quran. Ia mengambil petunjuk darinya, menjalankan perintah apa yang ada di dalamnya, menjauhi larangan yang ada, berakhlak dengan akhlaknya. Al-Quran adalah obat bagi orang mukmin dan racun bagi orang-orang kafir. Al-Quran adalah obat bagi orang mukmin dan racun bagi orang-orang kafir dan munafik. Di dalam Al-Quran, orang-orang mukmin akan menemukan obat dari berbagai jenis penyakit baik fisik maupun kejiwaan. Jalan menuju surga. Nabi Muhammad menutup nasihatnya dengan menjelaskan tentang macam-macam manusia. Meskipun dalam kehidupannya manusia selalu mengalami pagi dan petang, malam dan siang, namun mereka tidak dalam satu kondisi. Ada di antara mereka yang menghabiskan waktu malam dan siangnya untuk menaati Allah dan mencari keridhaannya. Mereka senantiasa jujur baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kesaksian yang bisa menyelamatkan dari neraka. Untuk membebaskan diri dari neraka, seorang mukmin senantiasa memperkokoh keimanannya dan mengkuat keyakinannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jual beli kecuali hanya untuk Allah. Seorang mukmin adalah manusia yang penuh wibawa dan kemuliaan. Ia tidak rela menjual dirinya karena kecuali kepada Allah. Iman adalah keyakinan ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan amal-amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan dan dosa. Semua amalan akan ditimbang, ada yang berat, ada yang juga yang ringan, sebagaimana disebutkan dalam berbagai nas. Di antaranya dua kalimat yang dicintai Allah, keduanya berat ditimbangkan dan sangat ringan untuk diucapkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Anjuran untuk menjaga sholat tepat pada waktunya, lengkap dengan syarat-syaratnya, dengan memperhatikan rukun, wajib, sunnah, dan adabnya. Memperbanyak infak untuk kebaikan, bersegera memenuhi kebutuhan orang-orang fakir dan orang-orang senasib dengan keikhlasan untuk Allah semata. Sabar terhadap segala penderitaan, terutama yang menimpa seorang muslim ketika mengemban tugas dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Quran adalah dasar hidup bagi setiap muslim. Ia harus dibaca, dipahami, dan diimplementasikan dalam tindakan konkret. Seorang muslim senantiasa berusaha mengisi waktunya untuk menaati Allah. Ia hidup hanya untuk Allah dan tidak menyibukkan diri kecuali dengan hal-hal yang membawa manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Semoga bermanfaat. Hadis ada dalam deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu